Kita masuk ke pesawat sederhana. Semua peralatan yang memudahkan pekerjaan manusia itu disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana bekerja berdasarkan prinsip kerjanya dapat dibedakan menjadi 4. 1. Tuas atau pengungkit, 2. katrol, 3. bidang miring, dan 4. roda berporos. Pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana dengan tumpu di salah satu titiknya. Pesawat ini digunakan untuk mengangkut sesuatu yang kuat. Pada tuas terdapat beberapa istilah penting. Di antaranya titik tumpu, beban, lengan kuasa, lengan beban, kuasa. Titik beban merupakan titik di mana beban berada. Titik kuasa merupakan titik di mana kuasa atau gaya diberikan. Lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu dengan lengan kuasa merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Secara matematik, keuntungan mekanik dapat dituliskan Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Ini rumusnya. Tuas atau pengungkit digolongkan menjadi 3 jenis. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Tuas golongan 1, tuas yang titik tumpunya berada di antara titik kuasa. Contoh alatnya adalah gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, linggis, jungkat-jungkit. Kalau yang kedua, tuas yang titik bebannya berada di antara titik kuasa atau titik tumpu. Contohnya, pembuka botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Sedangkan yang ketiga, titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alatnya bisa kita lihat, sekop, staples, penjepit roti, dan pinset. Dan bidang miring yang kedua adalah pesawat sederhana berbentuk di mana salah satu sisinya lebih tinggi dari sisi yang lain. Jadi miringnya. Beberapa contoh kegiatan yang menggunakan prinsip ini adalah mengangkat drum ke atas truk, paku, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, semua bidang miring. Keuntungan mekanik adalah perbandingan antara panjang bidang miring dengan ketinggiannya. Secara matematik dapat ditulis Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Seperti ini. S itu jarak, H itu ketinggian. Ketiga, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda berporos yang di sekelilingnya dibuat jalur untuk tali atau rantai. Katrol yang dibahas ada 3. Katrol tetap, yaitu katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Katrol yang tetap, gaya digunakan sama dengan beban, berat beban. Sehingga dapat dituliskan Km sama dengan LK per LB. Keuntungan katrol tetap adalah dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat benda. Jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Katrol bebas yaitu katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap. Pada katrol ini, ujung tali diikatkan pada tempat yang tetap. Sementara ujung yang lain ditarik ke atas dan beban. Keuntungan mekaniknya dapat dituliskan Km sama dengan LK per LB. Katrol ganda atau sistem katrol adalah katrol yang terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak. Pada katrol ganda, keuntungan mekanik dapat disamakan
banyaknya tali yang menarik beban. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda. Roda tersebut dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar. Roda berporos berguna untuk menggeser benda agar lebih ringan dan dapat memperkecil gaya gesek. Nah, pada roda berporos, kuasa biasanya terletak pada roda yang besar. Roda yang kecil atau poros mengerjakan gaya beban. Sepeda merupakan contoh alat yang menggunakan roda berporos. Fungsi roda dan poros pada sepeda memungkinkan manusia bergerak lebih cepat. Nah, contoh yang lain misalnya penggerak jam, roda pada sepeda motor. Keuntungan mekanis pada roda berporos dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Kecepatan pada sepeda diperoleh dengan perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.